Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini akan kami coba untuk menjelaskan terkait dengan PPDB di SMP Negeri 1 Kandat tahun pelajaran 2021-2022. Untuk pendaftaran di SMP Negeri 1 Kandat nanti kita mengikuti adalah PPDB di Kabupaten Kediri yang dilaksanakan secara online. Pada pendaftaran tahun ini ada 4 jalur yang bisa teman-teman pilih, yaitu ada jalur zonasi. Tahun ini SMP Negeri 1 Kandat berada di zona Ngadiluwe, yaitu yang terdiri dari Kecamatan Kandat, Kecamatan Ngadiluwe, Kecamatan Keras, Kecamatan Ringrejo, Kecamatan Wates, dan Kecamatan Ngancar. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini adalah dikhususkan bagi anak-anak yang berada di keluarga ekonomi tidak mampu dan pada tahun ini ditambah penyandang disabilitas. Untuk jalur afirmasi bisa daftar dalam atau luar zona, artinya walaupun misalkan berada di wilayah Ngadiluwe, maka anak-anak juga bisa daftar di luar zona Ngadiluwe, bisa di Pare dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, jalur prestasi. Pada tahun ini ada 3 macam jalur prestasi. Satu adalah piagam kejuaraan, dan atau yang kedua nilai rata-rata SKDNR. Yang ketiga adalah peringkat 1 rombel SD negeri ataupun swasta dari SKDNR. Untuk peringkat 1 rombel, SMP pilihannya hanya 1, yaitu berada di 1 kecamatan dari sekolah SD-nya. Misalkan dari SD Cendono, maka hanya bisa daftar di Kecamatan Kandat dan seterusnya. Kemudian pada prestasi yang pertama dan yang kedua, pakai kejuaraan ataupun rata-rata SKDNR, itu bisa mendaftar dalam atau luar zona. Teman-teman harus kita pahami, jalur prestasi ini bukan hanya digunakan untuk anak-anak yang punya prestasi dan mendapatkan piagam, tetapi bisa digunakan dari anak-anak yang misalkan rumahnya jauh dari SMP, itu bisa menggunakan jalur prestasi ini. Nanti pertarungannya hanya menggunakan SKDNR-nya, itu nilai yang ada di SKDNR, sehingga tidak semata-mata yang bisa daftar di prestasi itu adalah yang punya prestasi berpiagam. Yang selanjutnya, jalur yang keempat adalah jalur pindah tugas. Ini diperuntukkan untuk perpindahan tugas orang tua yang kurang dari 1 tahun. Misalkan orang tuanya dari Jakarta kemudian dipindah tugaskan ke Kabupaten Kediri, berada di Kecamatan Kandat, maka siswa ini bisa menggunakan jalur pindah tugas orang tua. Kemudian yang kedua, anak guru atau pegawai SMP Negeri 1 Kandat, maka bisa menggunakan jalur pindah tugas ini. Untuk yang selanjutnya, alur pendaftaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pendaftaran secara online. Pendaftarannya adalah di ppdb.kediri.kap.go.id. Pendaftaran ini bisa dilakukan secara mandiri, bisa dilakukan oleh petugas kolektif yang ada di SD masing-masing. Yang penting kalau melakukan pendaftaran secara mandiri, maka jangan lupa nanti setelah melakukan pendaftaran wajib dicetak. Sekali lagi yang harus diingat, ketika melakukan pendaftaran secara mandiri wajib dicetak. Tidak boleh hanya melakukan pendaftaran tetapi tidak mencetaknya. Nanti untuk verifikasi akan kesulitan. Jika bingung, maka bisa langsung minta bantuan ke petugas kolektif SD-nya masing-masing untuk melakukan pendaftaran. Karena apa?
kalaupun teman-teman melakukan pendaftaran secara mandiri dari rumah, nanti harus tetap menghubungi petugas kolektifnya. Kenapa? Langkah yang kedua adalah verifikasi. Yang melakukan verifikasi ini adalah jadikan satu oleh petugas kolektif dari satu SD. Misalkan si anak A itu berasal dari SD Negeri 1 Kandat. Kalaupun dia melakukan pendaftaran mandiri, maka anak tersebut saat mau melaksanakan verifikasi harus berkasnya itu dititipkan kepada petugas kolektif yang sudah ditunjuk oleh kepala sekolah dari SD Negeri 1 Kandat. Baik, untuk langkah kedua adalah verifikasi. Verifikasi ini artinya adalah memverifikasi berkas dari calon peserta ke SMP, diverifikasi berkasnya dengan yang tertulis saat melakukan pendaftaran secara online. Apakah berkasnya sama atau tidak. Yang selanjutnya adalah pengumuman. Pengumuman ini nanti berada sama, webnya tetap di ppdb.kediri.kap.go.id. Di hasil seleksi ini atau cek pendaftaran, nanti hasil seleksi ada, caranya bagaimana nanti kita lihat. Kemudian pengumuman ini adalah real time Bapak Ibu dan teman-teman kalian. Real time itu maksudnya apa ya? Terus setiap detik, setiap saat bisa berubah ketika ada pendaftar baru yang sudah diverifikasi. Kemudian daftar ulang. Daftar ulang itu adalah bagi peserta didik, calon peserta didik yang dinyatakan diterima, maka wajib melakukan daftar ulang. Daftar ulangnya adalah setelah dilakukan verifikasi, nanti kan ada bukti verifikasi, maka daftar ulangnya adalah menggunakan itu, dan petugas yang melakukan daftar ulang adalah sama dengan petugas yang verifikasi tadi. Daftar ulangnya petugas kolektif datang ke sekolah untuk melakukan daftar ulang. Ke sekolah mana? Ke sekolah yang menerima atau ke sekolah di mana peserta didik itu dinyatakan diterima. Kemudian untuk yang selanjutnya, jadwal PPDB di SMP Negeri 1 Kandat adalah ataupun jadwal PPDB di Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut. Untuk pendaftaran jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas itu adalah tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Kemudian untuk zonasi adalah 24 sampai dengan 26 Juni 2021. Ini pendaftaran sekali lagi bisa mandiri, bisa minta bantuan petugas kolektif yang ada di sekolah asal masing-masing SD maupun MI. Kemudian untuk verifikasi ini yang datang ke SMP terdekat dari rumah tempat tinggal atau ke SMP 1 Kandat adalah petugas kolektifnya, petugas kolektif dari SD asal. Pertanyaannya, misalkan dari SD-nya tidak ada petugas kolektifnya, bagaimana? Monggo, berkasnya bisa dibawa ke SMP 1 Kandat secara mandiri, tapi syaratnya itu tadi, dari SD-nya tidak ada petugas kolektifnya. Atau yang kedua, bagi teman-teman yang berasal dari sekolah di luar Kabupaten Kediri, maka alternatifnya adalah yang datang bisa minta bantuan petugas kolektif dari SD terdekat tempat tinggal, atau juga bisa langsung dibawa ke SMP 1 Kandat secara mandiri. Untuk jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan tugas, verifikasinya adalah tanggal 21 sampai 23 2021. Untuk zonasi juga sama, 24 sampai 26 Juni 2021. Pada petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama SMP tahun pelajaran 2021-2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri itu ada keterangan bahwa untuk bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi
dalam satu wilayah zonasi, maka perpindahan jalur bisa dilakukan 1 kali selama pendaftaran masih dibuka. Sekali lagi, ini adalah bagi peserta yang mendaftar di jalur prestasi dalam satu wilayah zonasi. Masih ada kemungkinan perpindahan jalur bisa dilakukan sebanyak 1 kali selama pendaftaran masih dibuka. Kemudian pada tanggal 27 sampai dengan 28 itu adalah pengolahan data, dan pengumuman secara resminya adalah tanggal 29 Juni 2021. Daftar ulangnya tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juli. Awal tahun ajaran baru adalah 12 Juli. MUPDB-nya adalah tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Kemudian yang selanjutnya adalah berkas-berkas yang harus dibawa saat melakukan verifikasi di SMP 1 Kandat ataupun di SMP terdekat dari rumah tempat tinggal. Yang pertama, untuk poin 1 sampai poin 7 ini adalah semua jalur itu wajib ada daftar isian belangko kolektif, kemudian nomor atau putih cetak pendaftaran, isian belangko pilihan jalur dan sekolah pilihan, cetak lokasi domisili atau koordinat. Ini adalah menggunakan Google Map dari rumah, jarak dari rumah tempat tinggal. Sekali lagi, 4 ini adalah jarak dari rumah tempat tinggal siswa ke SMP Negeri 1 Kandat, ke pilihan pertama, ke SMP 1 Kandat, ke pilihan kedua, ke pilihan ketiga, dan pilihan keempat jika jalurnya adalah jalur zonasi. Untuk selanjutnya ini kami tampilkan bagaimana cara membuat Google Map-nya. Yang pertama, kita buka aplikasi Google Map kita di HP atau di komputer. Ingat, titik awalnya adalah rumah calon peserta didik, rumah. Kemudian tujuannya adalah ke sekolah tujuan, misalkan ke SMP Negeri 1 Kandat. Kemudian jangan lupa mode yang kita gunakan adalah mode jalan kaki, menggunakan mode jalan kaki. Kemudian sudah ketemu hasilnya, yaitu jaraknya adalah 8,7 km. Modenya jalan kaki, kemudian kita screenshot. Nah, bentuk screenshotan itulah yang kita cetak untuk bukti Google Map kita. Kemudian SKDNR asli, kemudian akte kelahiran aslinya nanti ditunjukkan, dan yang satu fotokopi dikumpulkan. Yang selanjutnya KK atau surat keterangan domisili asli ditunjukkan dan 1 lembar fotokopi. Kemudian poin yang ketujuh, berkas yang ketujuh adalah KIP, PKH, SKPIP atau sejenisnya, Genota atau bukti cetak BDT atau DTKS, bagian halaman yang memuat nama asli ditunjukkan saat verifikasi, dan 1 lembar untuk dikumpulkan. Ini untuk jalur afirmasi. Kemudian jalur afirmasi itu juga disertai dengan surat pernyataan penerimaan keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang bermaterai 10.000 asli untuk dikumpulkan. Ini jalur afirmasi. Kemudian jalur afirmasi yang menggunakan jalur disabilitas, maka harus ada surat keterangan disabilitas oleh pihak berwenang, disertai keterangan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti pembelajaran di jenjang SMP asli untuk dikumpulkan. Ini adalah yang jalur disabilitas. Kemudian untuk jalur prestasi yang menggunakan piagam, maka harus ada aslinya untuk ditunjukkan dan 1 lembar fotokopinya untuk dikumpulkan. Ini untuk yang piagam. Untuk yang jalur prestasi dari peringkat SD, maka juga mengumpulkan surat keterangan peringkat 1 atau peringkat 2 atau peringkat 3 jika peringkat 1 atau peringkat 2 tidak menggunakan. Kemudian untuk yang pindah tugas, maka harus ada surat
resminya bahwa orang tua ditugaskan di kecamatan Kandat atau bagaimana itu. Kemudian berkas-berkas semuanya wajib dimasukkan ke dalam map. Untuk laki-laki map warna kuning dan perempuan map warna merah. Ini untuk membedakan. Kemudian mapnya harus membawa sendiri dari rumah. Nanti di SMP 1 Kandat tidak menyediakan map. Kemudian daya tampung di SMP 1 Kandat teman-teman adalah ada 9 rombel pada tahun ini. Kalau kemarin 8 rombel, sekarang kita 9 rombel, masing-masing 36. Maka total keseluruhan adalah 324, dan ini diperuntukkan untuk jalur prestasi 30%, berarti 30% kali 324, afirmasi 15% kali 324, perpindahan orang tua dan orang tua wali sebanyak 5% dari 324, jalur zonasi paling sedikit 50%, paling sedikit artinya jika ini tidak terpenuhi maka akan masuk ke jalur zonasi.